Naval Ravikant, seorang pengusaha sukses dan angel investor yang sering membagi pandangannya tentang pengembangan pribadi dan kesuksesan, mengatakan bahwa ada 5 keterampilan terpenting yang tidak hanya akan meningkatkan prospek karir kita, tetapi juga mengembangkan kecerdasan dan kemampuan kognitif kita. Dengan menguasai keterampilan-keterampilan itu, maka kita akan mengubah hidup dengan cara yang tidak dapat dibayangkan. Apa sajakah keterampilan-keterampilan itu? Yang pertama adalah membaca, kemudian menulis, lalu aritmatika, kemudian persuasi, dan yang kelima programming. Tapi kenapa hal-hal yang tampak sangat sederhana itu disebut sebagai keterampilan terpenting? Mari kita cermati bersama. Pertama, membaca. Kegiatan ini melibatkan kemampuan untuk memahami bahasa tertulis dan mengekstrak informasi yang berguna dari bacaan. Ini adalah keterampilan mendasar karena memungkinkan kita untuk mempelajari ide, konsep, dan strategi baru. Selain itu, membaca buku juga sangat baik sebagai latihan otak dan pikiran. Karena membaca merupakan kegiatan yang dapat membantu menjaga otak agar selalu menjalankan fungsinya secara sempurna. Pada saat membaca, otak dituntut untuk berpikir, menganalisis berbagai masalah, mencari jalan keluar dan solusi, hingga menemukan hal-hal baru. Selain itu, keterampilan membaca sangat penting karena membantu kita memperoleh informasi, belajar darinya, dan memahami pemikiran orang lain. Dalam era digital saat ini, kemampuan membaca juga menjadi kunci untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Kedua, menulis. Ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif melalui bahasa tulis. Sangat penting untuk mengungkapkan pikiran, ide, dan argumen dengan jelas dan persuasif. Selain itu, pada saat menulis, otak kita akan mencari ide-ide baru untuk dituangkan dalam sebuah tulisan. Hal itu akan melatih otak kiri dan kanan kita. Dan inilah yang akan membuat seseorang penulis menjadi lebih kreatif dan membuka intuisinya karena otaknya selalu diajak berpikir. Makanya dengan menulis, kita akan lebih mahir dalam mendapatkan solusi-solusi inovatif untuk memecahkan masalah yang tampaknya sulit untuk diselesaikan. Ketiga, aritmatika. Ini adalah keterampilan matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Keterampilan ini sangat diperlukan untuk tugas sehari-hari, seperti mengelola keuangan, menghitung biaya, dan mengukur kuantitas. Aritmatika juga terbukti sangat berguna dalam mengoptimalkan fungsi-fungsi otak kanan khususnya, yang meliputi daya analisa, ingatan, logika, visi, kemandirian, ketekunan, penemuan, dan penerapan. Dengan memahami disiplin dasar eksakta ini, maka diharapkan kita dapat menguasai dan menggunakannya secara optimal seluruh potensi dan kreativitas yang ada dalam menyerap ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian keterampilan yang keempat adalah persuasi. Ini adalah kemampuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain secara meyakinkan sehingga yang dibujuk mau bertindak dengan cara tertentu. Ini adalah keterampilan penting bagi kepemimpinan, penjualan, dan negosiasi. Kemampuan persuasi dapat membantu kita untuk mewujudkan ide-ide yang sudah kita rencanakan. Skill ini tidak hanya berguna untuk mengajak orang melakukan satu tindakan, tetapi juga membuat orang menyetujui satu gagasan. Persuasi merupakan salah satu strategi komunikasi yang penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir, keterampilan yang kelima adalah pemrograman. Pemrograman ini melibatkan kemampuan untuk membuat kode atau coding dan mengembangkan software. Di dunia kita yang semakin digital, pemrograman telah menjadi keterampilan penting bagi banyak industri, termasuk teknologi, keuangan, dan perawatan kesehatan. Kemampuan pemrograman ini sangat penting dalam dunia teknologi saat ini karena memungkinkan kita untuk mengembangkan aplikasi, situs web, dan program-program lainnya yang memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak positif di berbagai bidang. Secara keseluruhan, kelima keterampilan ini dianggap sangat penting karena memberi kita dasar yang kuat untuk belajar, berkomunikasi, memecahkan masalah, dan mencapai kesuksesan di berbagai bidang kehidupan. Maka nggak berlebihan kalau disebut sebagai keterampilan kunci menuju kesuksesan. Lalu bagaimana cara mengembangkan keterampilan-keterampilan itu?
Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, antara lain membaca buku atau artikel terkait topik yang diminati, menulis secara rutin, misalnya dengan membuat jurnal pribadi atau blog, belajar matematika dasar dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, berlatih persuasi dengan berbicara di depan umum atau terlibat dalam diskusi dan debat, dan yang kelima, mengikuti kursus atau pelatihan online maupun offline untuk belajar pemrograman atau keterampilan teknologi lainnya. Melalui upaya belajar dan praktek yang konsisten, kita dapat membangun keterampilan-keterampilan ini dan meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jangan lupa, kata Naval Rafikan, success is the inevitably byproduct of learning, not education. Sukses adalah efek samping yang tak terhindarkan dari pembelajaran, bukan pendidikan. Makanya, mari terus belajar dan berlatih untuk meningkatkan 5 keterampilan yang akan mengubah hidup ini. Good luck!